Ya Shalom jemaat Tuhan GKI Damai yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Troy. Saya dari Sending Wave Indonesia. Saya dan keluarga kami melayani salah satu suku terabaikan di Tiongkok selama kurang lebih 8 tahun. Dan pada saat ini kami melayani di Sending Base Awake yang ada di Waru, Sidoarjo. Dan pada saat ini saya bersyukur memiliki kesempatan untuk boleh sharing sebuah turning point dalam perjalanan hidup saya secara pribadi di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Oke, namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan sharing ini sungguh ini boleh jadi berkat buat kami. Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga sharing yang singkat ini boleh menjadi turning point bagi kami juga, untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan, semangat mengikut Tuhan, dan lebih giat lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sharing saya pada hari ini akan didasari dari ayat firman Tuhan Galatia 2 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GKI Damai yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak sekali turning point dalam kehidupan saya yang membuat saya berbalik atau mengubah cara pandang dalam saya mengikut Kristus atau melayani Tuhan. Salah satu momen yang penting dalam kehidupan saya adalah ketika saya memutuskan untuk mentaati panggilan Tuhan untuk menjadi seorang utusan lintas budaya atau misioneri ke salah satu suku di Tiongkok. Itu adalah sebuah momen yang dimana itu mengubahkan saya secara pribadi dan mengubah alur hidup saya. Jujur saja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan keputusan yang mudah. Karena ketika panggilan itu datang, saya sedang berada melayani dengan nyaman di satu gereja di Bandung. Sebuah gereja yang cukup besar, sebuah gereja yang cukup berada, dan saya sudah melayani full time di sana. Ketika itu saya belum menikah. Dan panggilan ini pertama datang melalui istri saya sekarang, yang waktu itu belum menjadi istri saya. Jadi kami berdoa ketika itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sepakat berdoa, jika memang ini dari Tuhan, maka kami akan melanjutkan ini ke jenjang pernikahan dan kami akan melayani bersama-sama. Itu perjanjian kami berdua ketika itu sebelum menikah. Dan memang seiring berjalannya waktu 6 bulan 1 tahun kami berdua sepakat berdoa. Saya sungguh yakin Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi bahwa saya memang harus melayani suku ini. Tuhan taruh hatinya bagi suku ini di dalam hati saya. Jadi ketika saya berdoa di pagi hari, berdoa bagi suku ini di pagi hari, saya bisa menangis dan saya bisa merasakan hati Tuhan bagi suku ini. Seketika itu saya sebetulnya kalau mau jujur saya tahu bahwa Tuhan panggil saya. Tapi waktu itu saya menolak dengan berbagai alasan. Jadi alasan terbesar saya pertama waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur saja sebuah alasan yang konyol sekali kalau saya ingat ketika itu. Bukan kenyamanan, bukannya jabatan atau kenyamanan yang akan atau harus saya tinggalkan. Saya sudah melayani di sebuah gereja, bukan itu sama sekali. Tapi tantangan terbesar saya ketika itu adalah saya berpikir seperti ini. Kalau saya menikah dan kami pergi berdua,
teman-teman kami tahu, sahabat-sahabat kami, orang-orang gereja tahu bahwa ini kan panggilannya buat istri saya gitu. Istri saya wannabe kan gitu. Jadi masa kamu yang ikut istri kan gitu. Wah itu bayangan seperti itu, bayangan pertanyaan-pertanyaan seperti itu menghantui saya. Dan jujur saja itu membuat saya iyalah meragukan panggilan Tuhan. Meragukan panggilan Tuhan untuk menjadi seorang misioneri. Akhirnya saya tidak bilang kepada siapapun. Dan saya tantang Tuhan ketika itu. Tuhan, saya minta tanda. Saya nggak mau, saya minta tanda. Ketika itu pembacaan Alkitab saya sampai kepada Gideon. Dan saya waktu itu minta tanda. Tuhan, saya minta tanda 3 kali. Dan memang tanpa saya memberitahu siapapun bahwa sepertinya Tuhan memang panggil saya melayani suku ini, saya terus melayani di gereja itu. Dan sambil meminta tanda dari Tuhan, ketika itu sukacita saya dalam melayani Tuhan di sebuah gereja itu semakin hari semakin diangkat oleh Tuhan. Saya sudah tidak damai lagi, saya sudah tidak ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Lalu seiring berjalannya waktu, dalam proses berdoa kami berdua ketika itu, Tuhan benar-benar memberikan saya sebuah jawaban, bukan hal yang spektakuler atau petir atau apa, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi melalui ayat-ayat firman Tuhan yang saya baca setiap pagi. Jadi ketika itu saya minta tanda 3 kali. Dan benar saja bahwa ketika itu ayat-ayat dalam Alkitab yang saya baca ketika itu menunjukkan saya 3 tanda secara percis bahwa saya harus pergi 3 kali. 3 translation yang berbeda dalam bahasa Inggris memakai kata yang sama yang mengatakan secara pribadi kepada saya ketika itu, saya harus pergi. Pada detik itu saya tidak bisa lagi mengelak, saya menangis dan saya mengaku bodoh di hadapan Tuhan, saya menyesal dan saya berdoa. Saya minta ampun bahwa selama ini ego saya merasa kehormatan saya yang paling utama, harga diri saya di atas segalanya. Itu semua ketika itu runtuh dan saya minta maaf, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan setelah itu saya bilang calon istri saya, yang mana istri saya sekarang ini, bahwa memang Tuhan panggil saya ke sini dan kita akan pergi bersama-sama. Dan saya juga ketika itu juga saya datang ke pemimpin gereja dan saya resign dan saya jelaskan alasannya bahwa saya akan pergi melayani Tuhan di suku ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya sekali bahwa kita punya begitu banyak momentum ketika kita melayani Tuhan. Dan dari momentum-momentum itu saya percaya itu terjadi menjadi sebuah momentum karena ketika itu Tuhan berbicara kepada kita secara spesifik. Dan ini adalah salah satu momentum dalam hidup saya. Saya percaya bahwa ketika saya hidup saya bukan hidup saya lagi. Ketika saya percaya Kristus, hidup saya bukan milik saya lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Tapi ketika Tuhan meminta saya, saya taruh ini dalam hatimu, engkau pergi, karena saya mengasihi orang-orang ini, saya mengasihi suku ini belum pernah mendengarkan Injil sekalipun, kau pergi ke sana. Ketika itu harga diri saya yang ada di atas, ego saya yang ada di atas. Saya tahu secara pengetahuan Alkitab bahwa hidup saya bukan hidup saya lagi, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Tapi ketika hal-hal seperti ini datang, hidup saya yang berkuasa, ego saya yang berkuasa menguasai hati dan pikiran saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika itu saya sungguh-sungguh melangkah, saya sungguh-sungguh diberikan kemampuan oleh Tuhan ketika itu, diberikan kekuatan iman untuk melangkah. Sehingga akhirnya kami pergi bersama-sama, kami menikah dan kami pergi bersama-sama melayani suku ini selama kurang lebih 8 tahun. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kita semua. Tanpa terkecuali, tidak ada istilah hamba Tuhan, jemaat Tuhan, pekerja, majelis, tidak ada.
penghalang-penghalang seperti itu. Tapi Tuhan ingin berbicara kepada setiap anak-anaknya pribadi lepas pribadi. Dan dia ingin bahwa ketika dia berbicara kita mendengarkan dan itu menjadi satu turning point dalam hidup kita. Mungkin dia ingin menegur kita, mungkin dia ingin mengarahkan bahwa ternyata tujuan hidup kita salah. Ternyata motivasi kita salah, mungkin. Dan Tuhan ingin berbicara kepada kita. Dan pada hari ini saya sungguh berharap bahwa sharing saya hari ini sungguh-sungguh bisa memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil satu keputusan penting mungkin yang saat ini sedang disodorkan Tuhan kepada saudara untuk saudara putuskan. Percayalah bahwa mentaati panggilan Tuhan, mentaati kehendak Tuhan tidak akan sia-sia dan itu indah pada waktunya nanti. Terima kasih. Saya akan tutup sharing pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur buat sharing pada hari ini. Dan biarlah sharing hamba-Mu ini sungguh boleh menguatkan. Sharing hamba-Mu ini sungguh boleh menjadi dorongan bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang mungkin sulit dalam hidup kami. Tapi ketika kami tahu, kami yakin bahwa itu dari Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melangkah. Dan kami tahu bahwa satu saat nanti itu akan indah pada waktunya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.